Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengira bahwa suatu penyakit itu harus dibawa ke dokter untuk diobati, dan pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang objektif dan logis. Tetapi perlu diketahui bahwa pikiran logis itu pun juga orang-orang non-muslim pun sama, bahwa ketika mereka sakit mereka harus datang pergi ke seorang dokter untuk diobati. Namun ketahuilah dan jarang orang ini sadar bahwa tidak setiap penyakit itu mampu disembuhkan atau diobati oleh seorang dokter. Karena fakta empiris menyatakan bahwa ada segmen-segmen penyakit yang tidak bisa diobati oleh seorang dokter dan obat-obat kimiawi lainnya. Dan yang kedua, bahwa banyak sekali dan mayoritas bahkan di masyarakat kita ini banyak sekali yang mengabaikan pengobatan menggunakan Al-Quran, sehingga mereka cenderung ke medis dan melupakan pengobatan Qurani. Fakta yang terjadi adalah sebagaimana di kota Serang. Ini ada fenomena di Kabupaten Serang. Ketika datang kepada kami 10 orang yang menginginkan menjadi seorang praktisi ruqyah, ada salah satunya ibu-ibu, dan ada 10 orang itu setelah ijazahan, sebagaimana mestinya kita verifikasi dulu, ada pengkategorian. Pengkategorian ini dinilai sebagian praktisi ruqyah JRA ini sebagai nilai, padahal sebenarnya bukan nilai tapi pengkategorian sebagaimana di 99 prinsip Jamiah Ruqyah Aswajah. Pengkategorian, bukan penilaian. Singkat cerita, di situ dari 10 orang tidak ada yang grade A, alias tidak ada yang lulus. Jadi sebelum kita lakukan proses diagnosa, mereka sudah dinyatakan tidak lulus. Nah, karena tidak lulus ini butuh butuh yang namanya diagnosa. Kenapa mereka nggak lulus? Nah, mungkin saja ada indikasi non medis. Setelah kita lakukan proses diagnosa melalui swab gangguan gaib, maka diketahui bahwa dari 10 orang itu semuanya hampir rata-rata terkena gangguan gaib. 6 orang diantaranya dinyatakan terindikasi sihir, 3 orang ada terindikasi masus syaitan atau ketempelan kita sebutnya, yang ketiga adalah bisikan, yang satu adalah bisikan korin karena was-was dia, dan di swab tidak ada ketarikan sama sekali tapi dia was-was. Nah, diantaranya ada seorang ibu, karena dia terindikasi non medis, dia mengeluhkan anak. Sebenarnya mengeluhkan anaknya adalah sering kepalanya pusing dan dadanya sesak, tapi dicek di medis tidak ada penyakit. Hal ini kita anggap maklum. Karena apa? Karena
sesuatu yang bersifat metafisik tidak akan mampu di scan atau di diagnosa melalui sesuatu yang bersifat fisikal. Saya ulangi, bahwa sesuatu yang metafisik, gangguan non medis itu tidak mampu dideteksi oleh sesuatu alat-alat medis yang bersifat fisikal seperti teleskop, ronsen dan lain sebagainya. Dan ini wajar dalam dunia keilmuan kita. Jadi ini salah satu PR besar kita, bahwa terutama ketua-ketua PC, bahwa sebelum ijazah ruqyah hendaknya mereka adanya kaderisasi calon praktisi, sehingga ketika mereka menjadi praktisi mereka sudah ada evaluasi dan insya Allah bisa menjadi grade A sehingga lulus, dan setelah ijazah langsung mereka bisa ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat. Maka dari itu di sini saya menyarankan untuk semua ketua PC dan juga para praktisi untuk mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk berubah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu ajakan, dan sebelum menjadi praktisi ruqyah maka hendaknya mereka melalui proses kaderisasi dulu. Dengan seperti itu insya Allah banyak sekali manfaat yang didapat oleh masyarakat dengan pengobatan Qur'ani ini. Jadi setelah saya cek ternyata dari 10 orang itu memang betul belum dikader, artinya belum seleksi melalui PC, belum diajari dulu metodologi terkait tentang ruqyah, pengobatan Qur'ani dan lain sebagainya. Maka 10 orang tersebut akhirnya dinyatakan dengan berat hati, saya mengatakan belum mengizinkan untuk melakukan ruqyah karena mereka masih dalam tanda kutip bermasalah. Semoga ke depan hal-hal seperti ini menjadi evaluasi dan tidak terjadi kembali, sehingga proses sebelum ijazah mereka harus telah kaderisasi. Dan insya Allah Iqra'ul Quran fa innahu